seperti yang disampaikan suami saya tadi, beliau itu memang agak dominannya tinggi, jadi sangat jarang untuk mengungkapkan itu. Jadi sampai minta maaf, sampai ada perubahan, itu bagi saya masya Allah. Udah kaget juga pertama seperti yang kemarin disampaikan sama beberapa coach. Udah kelonan aja katanya gitu. Kaget juga, nggak biasa denger gitu, kayak vulgar gitu kan. Kelonan aja, bah. Kapan mandi bareng? Aduh, ngomongnya kayak gitu juga. Udah itulah kuncinya, dia bilang gitu. Udah kamu, saya udah tahu masalahnya. Insya Allah nggak sampai setahun lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto dan ini istri kami. Amin. Istri saya. Salah dikit gak apa-apa lah. Masih punya utang katanya dokter. Ya, istri saya Kamti. Kenapa saya baru ikut sekarang? Ya mungkin itu adalah hidayah ya. Karena sebelumnya saya memang sejak tahun 2011 itu sudah bertetangga dengan Pak itu RW saya, pernah jadi RW dia. Tahu sama-sama pusing juga waktu itu, tahun 2000, ya sejak Pak Arif 2018 juga. Terus nggak tahu Pak Arif ada yang ngajak ikut MTR waktu itu. Dia juga ngajak saya, tapi saya juga masih ya mungkin belum ada hidayah juga gitu. Jadi kita abaikan juga. Dikasih buku juga sama Pak Arif, itu buku MTR juga. Nah, padahal waktu itu juga setelah Pak Arif ikut MTR ini, dia cerita juga kalau waktu itu masih ketemu dengan Pak Ustadz. Nah, kebetulan Pak Ustadz juga pernah teman satu kantor sama istri saya juga. Nah, langsung telepon juga dengan Ustadz. Disuruh main juga masih belum tergerak juga. Nah, terakhir waktu itu kita juga sering pernah main ke workshopnya juga waktu sebelum tahun 2016, 2015 itu sering main lah ke workshopnya juga. Dan dilalahnya kemarin itu kira-kira 1 bulan atau 2 bulan, 2 bulan yang lalu kebetulan saya ada pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, sama Pak ngobrol-ngobrol, udah mainlah ke kantor. Gitu. Nah, begitu saya main ke kantor, kaget saya. Dulu terakhir, ya kira-kira tahun 2000 sebelum COVID ya, 2017 atau 2000 sekitar segitu. Terakhir kemarin main 2025, lihat pabriknya, kaget juga. Kenapa? Karena udah, ya sebagian sih sama, tapi kebersihannya lebih bersih, lebih luas, terus ada pengembangan banyak, mesin-mesin yang baru. Dari situ saya terus ngobrol-ngobrol, terus setelah saya ngasih pekerjaannya itu ke Pak, 2-3 hari saya main, kebetulan istri saya ikut main ke tempat workshopnya Pak Arif, ngobrol sekali lagi gitu, cerita-cerita juga kalau kita lagi ada masalah, walaupun dengan sedikit malu-malu, karena sama tetangga. Akhirnya diingetin sekali lagi, ya udah ikutlah pelatihan atau ngobrol-ngobrol lah di tempatnya Pak Ustadz gitu kan. Nah, istri mungkin mulai tergerak juga, kayaknya juga tergerak. Ya udah, hubungi Ustadz Samsul kan. Nah, istri ngubungi Ustadz, ternyata mungkin karena baik ya, tidak lama direspon. Ya udah mainlah ke tempat kita gitu. Itu dapat undangan langsung pokoknya ke sini datang makan siang, ngobrol-ngobrol,
Udah gitu aja, undangannya seperti itu aja gitu. Hari Selasa itu. Karena setiap hari Selasa di sini ada pokoknya ada makan bersama lah katanya. Udah datang aja. Nah kebetulan pas Selasa kita ke sana memang agak terlambat mungkin karena ada di kantor ada sesuatu hal jadi terlambat. Nyampe sana udah jam 2 ya. Jam 2 udah sepi, tapi tetap aja disuruh makan dulu. Habis makan ya biasa karena memang ada masalah ngobrol. Kita malah diomelin sama Ustaz. Udah nggak usah ngobrol, saya udah tahu masalahmu gitu. Udah bosan saya dengar, mungkin ribuan kali saya dengar masalah-masalah kamu itu. Udah kaget juga pertama seperti yang kemarin disampaikan sama beberapa coach. Udah kelonan aja katanya gitu. Kaget juga. Nggak biasa dengar gitu, kayak vulgar gitu kan. Kelonan aja, bah. Kapan mandi bareng? Aduh, ngomongnya kayak gitu juga. Udah itulah kuncinya, dia bilang gitu. Udah saya udah tahu masalahnya, insya Allah nggak sampai setahun lunas. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol biasa aja, yang ngobrol karena teman istri lama, ya cerita-cerita yang lain terus itu. Seperti itu. Terus pulangnya saya dibawain buku sama, alhamdulillah kasih buku Lunas Utang Miliarnya dan Jalan Menuju Surga. Ya. Baca ini aja dulu, nanti kalau udah baca ini semuanya, ikutin apa yang ada di situ, gitu kan. Nah, saya berdua, istri juga saya suruh baca, kesimpulannya kan nggak lama, memang harus ikut pelatihan. Jadi akhirnya saya coba menghubungi tim di buku itu kan ada kontak personnya, cuman udah menghubungi tapi nggak dibalas-balas. Tapi malah istri dibalas sama Mas Birul. Disuruh datang juga lagi ke sini pas ada pelatihan apa gitu loh. Waktu itu ada pelatihan apa? Bukan TBE tapi ada latihan apa? Family yang latihan family. Saya bersama istri disuruh datang ke sini. Datang sini suruh makan siang aja juga sama. Itu katanya itu amanah dari Ustaz. Kita juga akhirnya datang pas makan siang, ketemu mungkin teman-teman yang ikut pelatihan, nah, ngobrol. Akhirnya ketemu juga Pak Haji Unang, ketemu Pak Haji David ya waktu ya, Pak David, itu ceritain gini nih, udah pokoknya harus ikut TBE, nanti baru kita bisa ngobrol panjang katanya gitu. Ya udah kita akhirnya putuskan coba ikut TBE, nggak lama dapat undangan, dapat WA dari Mas Biru, cuman ya itu karena kita memang lagi kondisi susah, nggak ada dana, kita bingung juga. Tapi daftar aja, saya bilang udah daftar aja lah, insya Allah nanti rezeki datang. Ya alhamdulillah, kira-kira Ahad itu kita bisa bayar alhamdulillah. Kalau kesan-kesannya, karena saya sudah pernah baca Lunas Utang Miliaran dan Jalan Menuju Surga. Tapi waktu baca kan hanya sekedar baca, paham, tapi belum sampai masuk ke dalam hati. Nah kemarin begitu hari pertama itu kan semakin memantapkan hati saya insya Allah. Hari kedua juga semakin lebih mengena di hati. Dan saya cuma berharap bisa istiqomah untuk apa yang saya dapat di TB ini cukup luar biasa. Saya orangnya ngeyelan, maksud dalam arti logika ya, main logika terus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ikut TB ini, keegoisan saya, kelogikan saya mungkin bisa luntur dan lebih bisa menyerahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya juga berkunjung ke Pak Tridawang juga. Di situ saya juga dimarah-marahi sama Pak Tridawang gitu. Karena saya suka dikasih tahu suka ngeyel karena masih ego saya masih tinggi seolah-olah saya bisa menyelesaikan sendiri hutang ini. Nah, saya dikasih ya sedikit dimarahin lah. Saya terima juga karena memang saya ya seperti yang orang kalau punya hutang kan mau diapain aja, dah
pasrah aja gitu. Gitu. Makanya Pak Tri ngomong saya yang saling itu, saya kan gini, saya tuh nggak punya uang untuk tidak ada dana ya untuk karyawan, untuk bayar hutang. Tapi kan saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Nah, sama Pak Tri dibilang begini, loh kamu itu loh, sampean itu loh, untuk diri sendiri aja nggak bisa kok mikirin orang lain, gitu loh. Ya sudah, serahkan sama Allah, nanti Allah yang ngatur. Tapi ya juga namanya juga masih ego, masih mikir gitu. Dari mana ya? Emang ujuk-ujuk dapat duit gitu loh, kayak gitu. Ya tapi mungkin dengan adanya saya ikut, akhirnya saya pikiran ya udah ikut TBE, siapa tahu disitulah jalannya. Saya bilang bismillah aja, lebih menguatkan hati dan alhamdulillah mudah-mudahan mohon doanya teman-teman semuanya, saya bisa istiqomah, apa yang saya azamkan juga bisa tercapai. Dan teman-teman semua di sini sama juga bisa seperti yang telah lalu yang ikut program TBE, ikut MMC ini. Insya Allah itu dari kesan-kesan saya seperti itu. Bu Kamti mau ingin nambahin? Iya, tambahan dari saya, selama dari hari pertama sampai kedua, ketiga, memang kan kita udah berazam pengen ada perubahan dan pengen melunasi utang. Dan yang membuat terkesan saya itu di hari kedua itu yang sempat membuat kita semuanya mewek sama coach loh, itu Masya Allah serasa kita itu merasakan kayak itu, kita itu lagi dimarahin seorang malaikat yang nantinya bakal kayak gitu gitu loh. Masya Allah, jadi itu yang membuat saya juga sharing ke ibu-ibu, itu memang bagi saya ya Bu, itu pelukan yang terindah. Karena memang, seperti yang disampaikan suami saya tadi, beliau itu memang agak dominannya tinggi. Jadi sangat sangat jarang untuk mengungkapkan, itu. Jadi sampai minta maaf, sampai ada perubahan itu bagi saya Masya Allah Masya Allah. Masya Allah Yang nggak bawa istri enggak kasihan. Iya, jadi apa yang disampaikan coach juga pada waktu awal itu bagaimana kalau saya nggak mengenal MMC itu kayak saya apa gitu. Karena ini hubungan kita udah sama ke akhirat. Jadi ini udah nggak main-main lagi. Jadi ini udah antara kita sama yang di atas. Dan kenapa tadi coach Karma itu serius? Karena memang kita juga serius. Ini nggak duniawi lagi. Ini udah sama yang di atas. Jadi bismillah, semoga kita sama-sama berdoa ya Bu-Ibu. Terima kasih sama coach semuanya, Masya Allah. Ini sama yang kita sampaikan, kalau nggak kenal MMC bagaimana kita? Kita segera disadarkan, kita dipentokkan bahwa kita itu semuanya diperdaya dengan duniawi, diperdaya dengan semuanya karena ketidaktahuan kita. Jadi alhamdulillah kita ikuti TBI ini, kita makin sadar dan bismillah insya Allah kita semuanya yang ada di sini, kita semuanya bisa lunas utang. Amin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih terhadap coach-coach kita, terima kasih sekali ya Allah. Pada semuanya panitia semuanya. Itu aja dari Ya, kami ya, coach terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.